Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 atas nama Indah Salsabila dan Ina Lutfiana ingin mempresentasikan mata kuliah pendidikan luar sekolah dengan dosen pengampu Bapak Maskur MSI guna mengumpulkan ujian akhir semester dengan judul Sejarah Pendidikan Luar Sekolah. Pertama, sejarah perkembangan pendidikan luar sekolah. Pendidikan luar sekolah PLS adalah setiap usaha pelayanan pendidikan yang diselenggarakan di luar sistem sekolah, berlangsung seumur hidup, dijalankan dengan sengaja, teratur, dan berencana yang bertujuan untuk mengaktualisasi potensi manusia, sikap, tindak, dan karya sehingga dapat terwujud manusia seutuhnya yang gemar belajar mengajar dan mampu meningkatkan taraf hidupnya. Kegiatan PLS dilakukan secara terprogram, terencana, dilakukan secara mandiri ataupun merupakan bagian pendidikan yang lebih luas untuk melayani peserta didik dengan tujuan mengembangkan kemampuan-kemampuan seoptimal mungkin serta untuk mencapai kebutuhan hidupnya. PLS sendiri merupakan salah satu terobosan baru dalam sistem pendidikan Indonesia, karena itu ia memiliki sejarah perkembangan tersendiri sekaligus faktor pendukung perkembangannya. Sejarah perkembangan PLS. Secara sederhana, PLS muncul sebagai penunjang pendidikan formal yang sudah terselenggara, yang dirasa belum mampu secara maksimal menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan real dunia kerja dan kehidupan sosial masyarakat selama ini. Sementara di ayat 3 disebutkan bahwa pendidikan non-formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk pengembangan kemampuan peserta didik. Lalu ayat 4 menjelaskan bahwa pelaksanaan satuan pendidikan non-formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Aspek terbentuknya pendidikan luar sekolah. Aspek pelestarian budaya pendidikan yang pertama dan utama adalah pendidikan yang terjadi dan berlangsung di lingkungan keluarga, di mana melalui berbagai perintah, tindakan, dan perkataan ayah dan ibunya bertindak sebagai pendidik. Dengan demikian, PLS pada permulaan kehadirannya sangat dipengaruhi oleh pendidikan atau kegiatan yang berlangsung di dalam keluarga. Aspek teoritis. Salah satu dasar pijakan teoritis keberadaan PLS adalah teori yang diketengahkan Philip Hacom 1973. Tidak satupun lembaga pendidikan, formal, informal, maupun non-formal yang mampu secara sendiri-sendiri memenuhi semua kebutuhan belajar minimum yang esensial. Kemudian aspek dari pijakan. Kalau diruntut, sejak awal muncul ada 3 dasar pijakan bagi PLS sehingga memperoleh legitimasi dan perkembangan di tengah-tengah masyarakat, yaitu UUD 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah. Kemudian ada aspek kebutuhan terhadap pendidikan. Kesadaran masyarakat terhadap pendidikan tidak hanya pada masyarakat daerah perkotaan, melainkan masyarakat daerah pedesaan juga semakin meluas. Kemudian aspek keterbatasan lembaga pendidikan sekolah. Lembaga pendidikan sekolah yang jumlahnya semakin banyak bersifat formal atau resmi yang dibatasi oleh ruang dan waktu serta kurikulum yang baku dan kaku serta berbagai keterbatasan lainnya. Faktor pendukung perkembangan PLS. Pertama, para praktisi di masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan di masyarakat yang dilakukan oleh para praktisi didorong oleh hasrat dan rasa pengabdian mereka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan bangsa terhadap pendidikan. Para praktisi dalam masyarakat adalah para pemuda terdidik, pemuka masyarakat, pemimpin organisasi, guru-guru sekolah, dan tenaga sukarela lainnya. Kedua, perkembangan kritik terhadap pendidikan sekolah. Faktor kedua yang mendorong perkembangan pendidikan luar sekolah adalah munculnya berbagai kritik terhadap kelemahan pendidikan sekolah serta akibat lain yang ditimbulkan oleh jalur pendidikan itu. Kritik terhadap pendidikan sekolah ini mulai berkembang dalam dunia pendidikan pada tahun 60-an ketika para perencana pendidikan untuk pembangunan
Upaya para perencana tersebut telah dimulai sejak tahun 60-an bersamaan dengan munculnya berbagai kritik terhadap kelemahan-kelemahan yang diderita oleh pendidikan sekolah. Para perencana pendidikan untuk pembangunan sangat dipengaruhi oleh sejumlah laporan penelitian dan karya ilmiah lainnya yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga atau badan-badan internasional. Kesimpulan, pendidikan luar sekolah PLS adalah setiap usaha pelayanan pendidikan yang diselenggarakan di luar sistem sekolah, berlangsung seumur hidup, dijalankan dengan sengaja, teratur, dan berencana yang bertujuan untuk mengaktualisasi potensi kemanusiaan, sikap, tindak, dan karya sehingga dapat terwujud. Manusia seutuhnya yang gemar belajar, mengajar, dan mampu meningkatkan taraf hidupnya di dunia pendidikan. Terjadi beberapa perkembangan yang disebabkan oleh era globalisasi dan teknologi. Banyak sekolah di era sekarang ini yang berbasis teknologi. Jauh-jauh hari anak sudah dikenalkan dengan teknologi. Hal itu untuk mendukung percetakan generasi muda yang berkualitas. Selain pendidikan formal, kita juga mengenai pendidikan non formal luar sekolah. Pendidikan luar sekolah PLS memiliki sejarah perkembangan dan faktor pendukung tersendiri. Oke, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.